Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du. Yai Dakwan, Ketua Umum, Gerakan Alumni Ormas, beserta jajaran dan para jajaran YPT Kabupaten, Kota, Provinsi yang hadir. As'adanallah wa iyyakum. Amin. Ayyuhal hudur. YPT mempunyai sejarah panjang. Di APT yang saya tahu dalam sejarah panjangnya itu mempunyai kontribusi yang luar biasa terhadap alma maternya, yaitu Pondok Terpas. Tentu di mana-mana, khususnya di pondok pesantren itu ada ikatan alumni khususnya. Sementara ikatan itu dari kata Arab al-aqd, akad, ikat. Jadi benar apa yang disampaikan Kiai Dakwan, wong Jawa ini banyak yang luar biasa. Ada kolerasi dan koneksi dengan bukan orang Arab tapi dengan tradisi Arab. Nama bulan saja itu nyambung sekali dengan Arab, khususnya di tahun Hijriyah. Syuro dari kata Asyura, di Hijriahnya Muharram. Jawa menyebutnya Syuro karena poin yang utama di bulan Asyura itu ya Asyura itu, sehingga orang Jawa lebih ke arah, mohon maaf, fokus Muharram itu termasuk Ashhurul Hurum, bulan yang mulia, dan di situ ada peristiwa Asyura. Orang Jawa mengambilnya Syuro, itu luar biasa. Saya tempat muda-udik. Artinya bicara tahun Hijriyah, hari ini Muharram, orang Jawa Syuro, nanti kita sebut berulang-ulang, diambil dari yang 10 Muharramnya itu Asyura itu. Semalam saya melihat film sampai jam 2 di rumah. Ya niat saya hanya di hormat saja, di hormatan di As-Sayyid Husain bin Ali bin Rasulullah bin Fatimah bin Rasulullah Muhammad SAW, Sayyidina Husain. Saya melihat sejarah yang referensinya itu dari Damaskus, jadi bukan referensi dari, mohon maaf, dari Syiah atau apa, tapi dari Ahlu Sunnah. Dan ada banyak perbedaan dalam kisah-kisah, khususnya Karbala itu. Saya langsung tegas saja, banyak perbedaan mabain Sunnah wa Syiah. Yang mana itu jauh syaitan dan membunuh dan memenggal otornya Sayyidina Husain itu. Saya kalau ceritanya agak ngeri juga, berarti ya tidak apa-apa lah.
Karena bapak saya itu pernah cerita, bapak ini kan pintar cerita, pintar sejarah bapak. Waktu saya masih kecil pernah diceritakan tentang tragedi Karbala 10 Syuro. Ya, cucu Rasulullah Muhammad SAW. Ini cucu asli, kalau ini asli sok. Asli. Walaupun kesimpulannya sih asli yompo ya. Itu dari alapan. Wallahu a'lam. Kalau saya tidak usah asli sok. Sahih jiddan. Surat DNA itu Pak dipenggal. Bapak ceritanya dalam cerita dongeng gitu kan. Nah saya melihat filmnya semalam itu. Wah itu bergetar Pak. Dipenggal muncul ditancap tombak apa itu terus dibudulanan gitu Pak. Itu Rasul Syarif Rasul Sayyidina Husain alaihissalam. Wah ngeri. Nyambung pada aku cerita ini. Jadi ini mukadimah dulu. Maka Allah dilancap di itu supaya jadi Umbul-umbul. Masya Allah. Nah, jadi tentu sebelum Sayyidina Husain Asyura ini banyak. Di zaman Rasul tentu ada beberapa dasati. Ini saya buka lubang yang singkat dan padat itu luar biasa. Ada ini. Tapi di sini tentang puasa, bagaimana dulu orang Yahudi dari maka yang Asyura itu bisa berpuasa, kan itu di konteks fikihnya nanti. Orang Jawa kita Bahabul Manan Al-Jawa yang 2 hari yang lalu Alhamdulillah mungkin foto saya sudah beredar. Saya langsung ketemu sungkem hormatan wa ikraman wa ta'ziman ke Syekh kayak apa pun ada dulu ya. Tadi bahan ya ini Saya Bahabul Manan di bawah asuhan Grand Syekh nomor 18 Al-Imam Ibrahim Bajuri yang masyhur dengan karya beliau yang kitab Tauhid itu. Nah yang kemarin itu yang ke-40 saja saya ketemu dan saya atur di backup oleh penerjemah bahwa kita sampaikan awal santri Indonesia pertama yang ada di Al-Azhar jadi Pak Abdul Manan. Saya sampaikan ya dalam rangka ta'ziman wa ikraman apapun keilmuan termas itu juga termasuk dari Al-Azhar. Ya Al-Azhar ini dari Imam Syafi'i, Imam Suyuti, makam-makamnya ada di sana. Imam Suyuti. Nah kurikulum termas itu ya kurikulum Imam Syafi'i yang tadi Kiai Agapun sampai Rasulullah itu nggak diragukan kalau itu. Nggak diragukan. Azhar sekarang ini pun masih eksis dengan keilmuannya yang Ahlussunnah wal Jamaah. Dan sekarang Al-Azhar menjadi corong internasional untuk wasatiyatul Islam. Wasatiyatul Islam. Kalau di Kementerian Agama moderasi beragama. Nah, sekarang ini kan lagi rame-rame nih yang Kementerian Agama moderasi ya. Islam tengah. Pokoknya yang tengah ini enak benar. Kalau tengah itu deh. Isu di situ juga. Nah, corong dunia internasional itu wasatiyahnya melalui Al-Azhar.
Oleh karena itu kemana-mana Al-Azhar, ke Jakarta, ke Indonesia, ke Brunei, mengapa selalu mengibarkan wasatiyah Islam? Karena dalam hal itu juga begitu. Karena selama ini kan wasatiyah. Itulah Nahdlatul Ulama. Yang tentu Bapak Ibu sekalian, kita menjadi santri-santri. Ya saya sendiri juga di samping dunia juga sebagai santri yang diperkuat oleh IAPT yang mempunyai sejarah panjang itu. Jadi pulau ini yang ada sedikit jumlah antara itu bulan Muharram tadi itu Syuro. Betul, saya terprovokasi karena Mbak Dakwan wong Jawa gimana. Bapak Ibu, jadi ikatan dari kata Arab al-aqd, akod, muncul ikat. Muharram diambil Asyura yang dari Syuro, kan luar biasa. Pendekatan orang Jawa untuk berdakwah. Karena kita tahu Indonesia ini sebelum Islam masuk Hindu Buddha, yang tradisi Hindu Buddha ini sangat melekat di kehidupan mayoritas masyarakat Indonesia waktu itu. Islam masuk, pendekatannya dengan wasatiyah karena membawa bendera Al-Azhar, juga membawa Syafi'i, Suyuti, sehingga Islam masuk di Indonesia tanpa darah-darah sama sekali, tanpa ada satu tetes darah pun yang mengalir dalam dakwah. Luar biasa. Tentu dalam itu Wali Songo, gitu. Peranan Wali Songo ini mbah-mbah nenek moyang kita. Kalau bicara tentang Wali Songo ya jelas nenek moyang kita lah ini. Kalau ada orang yang sedikit mensibir Wali Songo ya biarkan saja lah itu. Kalau saya tak biarkan, kalau Pak Dakwan kan begini kan gitu. Bedanya saya sama Kiai Dakwan kan itu. Nah, mungkin Kiai Dakwan itu Sayyidina Umarnya atau apa gitu, saya tak Sayyidina Alinya saja. Semut ya, saya semut. Tidak apa-apa. Kiai Dakwan harus begitu. Kalau Kiai Dakwan seperti jadi saya, wah ini nanti malah kiamat dunia. Biasa. Untuk menikahi begitu biasa saja, nggak usah. Belum ada. Langsung muskilah. Saya kasih tahu. Imam Syafi'i ada dirinya sendiri loh. Ada kalau di mana mau jadi itu pada diri Syafi'i. Goblok ini paham benar kok. Ada diri Imam Syafi'i aja. Jadi gila. Karena Imam Syafi'i itu juga realistis ketika di Irak dan di Mesir. Itu konteks hukumnya beda, kondisi situasi daerah beda jauh. Muncullah konjatin dan itu. Apa mana sih bedopong Syafi'i Maliki Hambali planis karuannya yang bedopong Imam Syafi'i. Oh, tolong dipahami, jadi cernai dengan begini. Beda pendidikan biasa. Pokoknya beda pilpres biasa. Jago menang jauh ini Pak Jakon. Biasa sih dulu sih. Solo leh. Tidak usah dipaksa-paksa. Kita punya istihad sendiri. Itu jadi istihad Imam Syafi'i pada dirinya sendiri, Masya Allah. Maka hari ini dalam hari minggu-minggu ini saya mencoba masuk ke wilayah MTA. Coba MTA yang dibunyikan oleh Kiai Dakwan itu. Saya masuk ke sarang ini. Kira-kira 1 minggu yang lalu. Kalau jenengan, maksudnya jenengan orang gaptek gigi rambut. Saya masuk ke sarang MTA. Kan Ibnu Sukino itu sudah beda. Ibnu Sukino
Khirij Al-Azhar dia. Mana jenengan saya kasih tahu. Makanya sekarang saya beda. Saya sampai ngancam. Kan saya sebagai asesor waktu itu. Saya masuk ke sarannya MTA itu sebagai asesor. Asesor mu'adalah. Karena dia mau mengajukan mu'adalah. Mau dengar apa oleh ini? Saya ngancam. Hei, kurikulum Al-Azhar pakai. Kalau enggak, Matut. saya pakai bahasa gaya-gaya lah. Terus, enggak ini. Soalnya kami itu secara keilmuan ya juga sama dengan Babul Mahnan. Loh, kenapa bapakmu begini-begini saja? Hilap. Ampun. Hilap. Saya enggak nanti putra dengan salah satu dari sekian putra atau saudara ada yang ditermas. Alon-alon kayak ini jangan mohon misalnya percaya aku menyebar gitu saya. Serius saya hari ini Pak Termas dengan gaya saya selalu bilang di depan Dewan Nasyai itu ada Pak Mas, ada ya mohon maaf saya ini kan hitungannya kan paling muda saya dari Janur dan Haris kan muda kan saya Pak. Termas harus berubah bukan berarti merubah tradisi, tapi justru berubah itu mempertahankan tradisi. Bagaimana peninggalan Kiai Habib Tafsir Jalalain, saya katakan begitu. Kiai Habib kan Tafsir Jalalain, muadzabahnya, rutinitasnya ba'da zuhur itu kita mulai Pak. Bapak Bukhari pada subuh saya punya bokiran, saya kumpulkan itu mas Mamo, Pak Fuad, Pak Ama, itu semuanya. Next menuju tiga abad Bukhari Jalalain harus hidup. Dia caranya saya menggunakan kolektif kolegial, tidak personal. Kalau yang kemarin-kemarin kan jelas personal sekali. Personalnya Pak Haris, personalnya Kiai Habib, Riyadhus Shalihin, ini muadzabahnya Kiai Hashim. Ya, nah, masih ingat kan? Itu personal Kiai Hashim. Nah, sekarang semuanya terlibat. Bukhari, Jalalain, Riyadhus Shalihin itu contoh. Semuanya terlibat. Apa itu? Ngaji semuanya. Dengan cara kolektif kolegial, alhamdulillah yang rutin ikut ngaji IAPT sekian ribu orang ini yang paling aktif satu-satunya adalah Sekjen IAPT Pusat, Rosid. Ngaji ini Mbak Suku ngaji, Mbak Tudu ngaji. Surprise ya. Memang sengaja belum kita live kan, belum rencana mau kita streaming, kita live streaming nanti. Saya melihat streamingnya Kiai Muis ngaji kitab Bahmanan itu dahsyat sekali, baru wokoan gitu. Saya lihat juga itu orangnya emang saking kira-kira orang. Iya, semuanya tidak ngaji. Saya kasih contoh. Sabtu kemarin saya Bukhari juz 1. Ahad itu Ahad juz 2. Senin Pak Abdillah. Apa balik-balik? Pokoknya mulai ya yang Ahad Pak Abdillah. Yang Senin Pak Ahid juz 3. Selasa Pak Ibnu Salam juz 4. Jadi kayaknya libur saya ngaji Bukhari itu. Santri ini tele-tele. Sebab kita ini juga dapat kritikan luar biasa dari jenengan. Saya di Busuma 11 orang nanti ngaji. Karena ngaji tenan itu lebih luar biasa ini. Ayo, ya harus jujur aja. Kalau nyalah mulu, uang kamu Allah nih. Dia ini 4 bulan ya. Hari ngaji tenan. Dilok nih, iya, sing bener sing piye. Tidak terbatas hanya itu. Generasi yang kedua,
Gus Muat itu saya ora berkutik karo dino sing 2 hari tidak boleh pergi dia. Ngaji Riyadhus Shalihin, Gus Wahid juga begitu. Jadi yang Riyadhus Shalihin itu Gus Jawad, Gus Amjad, Gus Waki, Muat. Saya ancam semuanya itu, Pak Arif pun saya ancam, jangan sampai libur. Wallahi saya ancam. Selalu saya. Pokoknya kalau memang darurat, jangan wakilkan ke siapa yang bisa. Contoh, saya waktu mantu ke Kendal itu kan hari Sabtu. Aduh, Pak Arif lo indah, Pak Dilah lo indah, kayak Pak Benu. Pak Benu, laksanakan pengajian saya. Sami'na wa ta'na. Wallahi, saya nggak ingin. Next 3 abad ini pengajian yang tinggalannya Porma saya itu untuk mana itu tidak terbatas itu. Anak-anak saya generasi junior namanya Mus'ab anak saya ini tapi datang juga itu. Oleh orang ngaji takzir ngadeg masjid. Enggak main Pak saya. Anaknya dulu kan juga itu. Anak-anak ini sekarang sudah mulai ngaji. Nah ini tentu tingkatannya ngaji dengan anak-anak Mumtaz kelas 1 itu. Anak saya ngaji Bukhari ya belum makomnya. Tak boleh. Sampai libur Pak Oleh orangnya tak takzir Pak. Dunia juga begitu. Dulu itu ketok sama saya sekarang. Kalau libur tak takzir. Ini uangnya kayak ini. Karena ini komitmen. Ini musyawarah sepakat. Terus tidak harus berbeda. Dan berbedanya itu mempertahankan orang gesek itu boten mempertahankan peninggalannya beliau yang jenengan pernah ngaji gitu loh. Ya, itu salah satunya. Belum yang lain-lain. Nih, sekali lagi nih umat saya ini. Jadi itu yang musim muda tinggi. Sementara ngaji ini kan masih di halaman itu. Yang khusus junior di luar blok F itu, lihat ujian dewasa itu. Kemarin rapat. Ya, dengan segala hormat kita kan punya prinsip khudmah sofawah dan makadar. Mana yang baik kita ambil, kita studi banding ke pelosok beberapa bulan yang lalu. Pelosok ini kan ada kanopi yang raksasa itu, antara asrama satu dengan yang lainnya kan duyung kanopi, kalau besar, kayak udan tetap lancar kan itu. Terus ini nanti secepatnya akan kita bangun, akan kita buat. Jadi di depan Al-Yamin, ini rencana jangka pendek ini. Di depan Al-Yamin, Al-Himah itu sepanjang itu akan kita buat teror raksasa. Terus mungkin kayak gini tapi bentuknya lebih HP-nya gimana? Di depan Al-Firdaus, Al-Kausar, Al-Lubab dan Al-Yaminah juga akan dilakukan. Tentu sinar besar-besar ya begini yang bisa kuat ratusan tahun. Di bawahnya nanti kita keramik semua. Satu apa tujuannya? Nanti mungkin udan bisa lancar ngaji tetap jalan. Nomor 2, santri itu kalau tidur di kamar kan belum cukup nih. Kan itu nanti bisa dipakai sehari. Oke, itu menurut sana. Udah dulu kekayaan warisan tinggal itu menurut saya tak bunyi ngakitan. Biar sempit, dia hilang kali lenggah. Aku memang perintahnya apa tuh Pak? Nah kalau itu nanti dibangun kayak begini, insya Allah kan dipasangi karpet atau apa bisa untuk tidur, bisa untuk beres, bisa untuk takror. Yang mana? Lek pulau secara pribadi jani itu pribadi tapi elek. Pendaftaran santri baru dibatasi. Tapi itu dikualat kalau kayak asik. Termasuk dibatasi. Ya itu lain deh itu. Nah tapi lek dikayaknya terus, tapi iya.
Lah kula pondok iki lek mikir dhewe ya mumet jane. Aku yo jatuh lur PPT tolong nek lo mikir ngono. Kula per mawon. Lek jenengan mikir ambek ora mikir ora apa-apa. Kuwi lho Pak Zul sing ngomong dhewe. Ketua Yapes Masitan paham Pak Guru bareng iki. Jadi kesan saya ini yang dulu masih kecil itu dan jenengan mungkin nanti mondok kan sih kesannya Pak Oleh sih betul Mas. Alah saiki Pak. Ora 12 terus. Tolong. Lek kerso mikir mau. Mikir aja harus mikir. Orang mikir ya, orang poli, karena lagi saat ini udah semuanya kayak itu semuanya bunyi ini semuanya bus-bus ya semangat tim gomkor kalau pulau takzir mawon karena sudah ada kebersamaan sekarang ini sudah ada kebersamaan yang kuat sekarang ini. Alhamdulillah, itulah peninggalan waktu mana jenengan yang punya ikatan. Al-aqdu ikatan, al-aqdu ay al-bay'atu. Saat itu pulau yang dibuatan ben gampang dipahami konteks keilmuan itu pakai istilah nubuatan mawon. Contoh al-bay'atu al-aqdu, al-aqdu al-bay'atu. Ahli thariqah paham apa itu bay'at. Wis ngono ae. Kewajiban yang akhir yang tentu menimbulkan sebuah kewajiban. Jenengan lek dibalik rono jane mesti APT ikatan yo wajib mikir kuwi mau jane. Ora mikir kok. Lek dulu akad apa diganti IAI ini diganti. Ora dadi ikatan. Kita itu. Lho piye penting al-aqdu al-bay'ah. As-shalatu ad-du'a. Naam. As-shalatu ad-du'a. As-siyam Ramadan ini al-imsak. Nyantol. Nggih. At-tawafu. At-tawafu as-shalatu. Dorong langsung saja insyaallah langsung jawab. Saya ulangi, as-shalatu lughatan ad-du'a. Maklum masyhur. Nanti protes, betul toh? As-siyamu lughatan al-imsak. Imsak. Ikat. Az-zakatu lughatan an-nama. At-tawafu lughatan as-shalat. Mula tawaf ji loro dut ngentut wudu balene nggih leres tengah-tengah tawaf ngentut wudu mergo kuwi min salate tawaf itu tidak diawali takbiratul ihram akhirnya diakhiri dengan sahabat tawaf lho munyer kuwi ada guyonan itu loh katanya Ustaz tawaf itu sholat ya saya takbiratul ihram dulu Allahu Akbar tawaf oh lagi seorang mudeng al-aqdu al-bay'atu dimasukkan dalam diri kita konsekuensinya al-aqdu al-bay'atu IAPT aja IKIT tapi ikatan al-aqd. Jadi kalau tuh pakai ini lu kan menurut bahasa bahkan gini tahu nih saya ulang lagi as-shalatu ad-du'a
Ad-du'a'u tambah al-iman. Maksud Bukhari kemarin ad-du'a'u al-iman. Baru ini saya juga dapat tak? As-sholatu ad-du'a, at-tawafu as-sholah, ad-du'a'u al-iman. Berarti kita melaksanakan sebuah ikatan ini bahagian daripada baik yang tentunya ada unsur berkewajiban. Sebab di Indonesia lah, sing toriko mau, sing sopin bek toriko lah apa? Tidak kan mursyid malah. Berbiat kira-kira piye? Wallah. Gak usah lo saya sampai ketawa-tawa. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau itu tapi fokus sebenarnya saya itu fokus bagaimana wasatiyah dan ditambah mawon dan termasuk dalam koridor wasati. Termasuk ini kan wasati satu sisi ya sejak dulu dari pulau-pulau yang mikir ya Allah di sini oh betul termasuk orang jelas NU Muhammadiyah dan sebagainya itu kan jauh ya. Memang wasati. Nih santri mayoritas Nahdlatul Ulama kan begitu. Dan kita tidak seperti Gontor, mohon maaf kalau Gontor kan di atas semua golongan gitu kan, di atas semua golongan itu maknanya satu sisi ya terbaik, satu sisi juga saya pernah debat dengan kawan-kawan Gontor. Gue bisa bilang itu lalu kabeh itu dari Syiah aja loh bu. Ini dari Syiah bisa. Kalau kita kan jelas, Ahlussunnah wal Jamaah wasat. Apalagi dalam kurikulum kita ini, jenengan ngamat-ngamati satu sisi contoh sejak Husnul Hamidiyah mau. Husul, satu yang mahal, satu tauhid. Bicara tahu masuk. Komari aja bingung ngerti. Astronomis. Jadi kamu hari ini aku lihat mulang terus nggak mumet dewe jangan bumi mumet kalau yang masih Jawa ini kan alamiah atau akidatul alam kan masih standar dari khusus itu tengah sekali lah khusus ini khusus hampir tengah sekali. Ada jadwal dia ada terus belum sampai jelas kita mungkin enggak kaget. Oh bagaimana juga dari kami sih Miftahul Makan ini Masya Allah murid dia kamu murid lain tidak boleh jual ini tapi bagus saya malah salut kalau alumni ini nanti yang di kesepakati khususnya Blitar mungkin bisa menjadi ziyadah saja. Kalau ini kan sudah istiqomah hidayah itu hidayah, mungkin ada ziyadah Miftahul Mana. Terus, karena di situ ada anwa'u dzikri, ada saya baru menemukan di Miftahul Mana itu. Jadi zikir itu ada 6. La ilaha illallah, Allah sih illallah Allah la ilaha illallah, isbat dan nafi itu. Lo masih ingat hanya ngomong hu ada Allah ada hai itu saya dapat di bawah. Jadi menurut kalau orang sudah paham dengan kitab Miftahul Mana nenek wong zikir illallah orang ilah itu berapa supaya la ilaha langsung illallah Abdul. Jadi ada isbat saja. Illallah isbat. Wahai kamu isbat. Wahai kamu zat. Allah. Terus wahai kamu. Bagaimana?
Dikira Miftahul mana? Nah, selanjutnya ini penting. Hari ini media begitu cepat. Tadi yang dikatakan Yai Jamaluddin medsos. Nah dalam hal ini kami selalu mewanti-wanti kepada wali santri ketika ada telepon sing kula kayak contoh malah teleponnya jelas dari terang jenengan sendiri jelas suaranya ini anakku. Saya ditanya apa karena ini kehati-hatian Pak Bu, kalau ada telepon dari putra atau putri langsung suaranya jelas putra putri langsung jenengan tetap tabayun sama pondok. Jangan percaya 100% terhadap telepon anak panjenengan itu. Maksudnya ya contoh ini contoh yang jenengan anak saat ini Pak. Pondok banyak nangis bocah saya ini kan yo aman modus banget paket drakor lah sing pinter modus orang bapak ada roboin anak kita aku nangis kalau dihukum kan terus ini gede ada orang ngapur kayak anak ini telepon minta nyapu. Wah, dipun aku masjid Rojah, gede Rojah disiksa. Kira-kira Pak Bu, dan oleh telepon ini kalau nangis-nangis kan jenengan kan mesti roto pasang ngono kan. Ratap. Ora ratap pasang. Emosi. Ditenono. Oh iya, jenengan. Nyuwun sewu. Contoh iki contoh. Lek enten ngoten niku pun Pak Bu ojo percaya 100%. Jenengan yang pengungsi kan semua sekarang anak ini diberi nambah buku masing-masing penasihat khususnya santri baru. Setiap 20 santri ada satu. Ya telepon lah ke pengurus, Pak Bu, anak saya baru saja telepon. Nangis-nangis katanya disuruh nyapu ini. Kalau terus Pak, baik kalau emosi bisa. Oh bener Pak, Anak mondok dijawab sama pengurus, betul Pak. Anak bapak kita hukum menyapu di masjid, jeding dan sebagainya. Lu karena bapak tidak masuk sekolah 5 hari. Alhamdulillah. Ini contoh pertanyaan Pak Bu, putra jenengan dari rumah ora sekolah nang 3 dina atau 5 dina ora pamit iki kira-kira jenengan ku seneng apa jengkel apa piye? Jengkel. Ah, ngoten lho Pak. Lek gelem tabayun niku enak. Jadi orang salah karo pengurus, orang salah karo pondok, orang salah karo jenengan. Pokoknya ojo percaya 100% karo ilmunya anak senajan itu pun anak jenengan suara jenengan. Setuju Pak? Setuju. Saya setuju nggih. Kalau gitu. Contoh yang kedua, Pak lambiku ulang, wah ini klasik nih, bendino nih telepon. Sandal hilang, boleh. Dia ini harus tak tukar sandal. Lagi rong dino hilang mana piye le? Oh hilang Pak, hilang. Dan itu klasik itu hampir setiap hari telepon itu ngotot-ngotot baju, sandal, sepatu, sampai celana dalam banget. Biar mungkin kapan? Oke Pak, baju jenengan putra jenengan dicat terus mergo anu Bu mergo ora dileponi lemari ora dikunci
Sebaiknya kan barang ini kan sudah kita arahkan semuanya by name ditulis. Oh lah saya ini pada kan tamat SD ngatur lah terus penak jangan jenengan orangnya peraturan gitu. Apa dino mancing ya? Ada saya ini belum curhat gitu. Kita sudah memberi arahan, tulis nama di dalam namamu Sandalio ini terus anu dewi dibuat di lemari dewi. Sudah brainstorming itu lengkap juga. Mas lo hilang pak, kalau mau hilang. Itu kan juga kalau nggak kabarnya kan kayak mungkin setelah dijelaskan iya pak karena dia serobol lalu masukkan ini jadi kan yang tua pena al-pondok bukan ada fitnah fotokopi dengan pondok dengan pengurus dengan insya Allah pena itu tabayun jadi budaya tabayun itu mau disosialisasikan coba kalau enggak waduh pondok kayak rumah ini penting bukan diremehkan tapi ini hari ini kita tahu persis lah bagaimana peran media sosial itu sangat cepat per detik sudah sampai ke bapak ibu sekalian. Kalau zaman dulu kan selain nunggu sesasi ya ini ngono lek ora kabayun kleru niki pondok. Mula mboten kok pengen penak-penakan mboten, pengen amprih pondok. Ucahe wali santri niku mboten kleru tampa mboten. Mboten kleru tampa. Ora terjadi fitnah. Suasana jaman-jaman koyo ngene iki fitnah. Ngeri. Oleh karena itu terakhir, nah ini belum betul pesan tapi ini sebagai bentuk antisipatif terhadap fitnah. Ada satu dan ini insya Allah sudah saya sampaikan ke berbagai pihak khususnya kepada wali-wali santri itu berdoa-doa dulu kata fitnah awal itu insya Allah lek ndonga wis sing apik-apik mau diparingi rezeki diparingi sehat terus husnudon kula husnudon fakir kita sedaya jenengan khusus ora kurang nek ndonga mergo ndonga niku perintah ya Allah udhuni astajib lakum bil amal udhuni astajib lakum bahkan pada Nabi dawuh takut doa maksudnya meninggal bunga maksiat. Al-Kama qala fi Lubabil Hadis, kitab Lubabil Hadis al-Suyuti takut doa maksudnya meninggal bunga maksiat. Mau ada mayoritas bunga sing awake kata-kata itu kelindran itu loh kelindran. Sope terabaikan ya apa ini kayak kulon dari analisa macam-macam doa minta selamat fitnah dari suami minta selamat fitnah dari istri minta selamat fitnah dari anak telur fitnah tonggo, fitnah konco itu nanti berkembang. Oh, ini zaman itu. Ya Allah, jangan paling selamat. Kula saking fitnah bojo. Dengan terus terang kula iki tausiah. Kalau ini tausiah murni. Dengan si bojo. Si kakung ya Allah jangan paling selamat saking fitnah istri kula. Si istri yang ngomong ya Allah jangan paling selamat saking fitnah suami.
Terakhir, ya Allah jangan paling selamat saking fitnah anak-anak. Ini tausiah Allah. Mudah-mudahan bisa diamalkan dan diangkat tidak diakui ini gitu moro kelindrang. Ye. Saya dulu baru cukup, harus lah. Lunas utang. Fitnah saking istri ini kok cocok mungkin bermanfaat. Amin. Yang terakhir saya sampaikan ini kita diselamatkan semuanya dari fitnah, semua fitnah, wabil khusus istri kita, suami kita, dan anak-anak kita. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.